Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah, itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Publik. Iya. Oleh karena saya kira ya ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu, sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat... Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, salam NKRI harga mati. Sekarang kita akan bacakan komentar di video berikut. Yang pertama, semua ketua KPK di era Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus diseret ke penjara. Semangat Bang Hotman, tegakkan keadilan di Indonesia sekarang sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara 62. Dibenci anekah? Di sini ada yang berkomentar, tegakkan kejujuran. Rakyat aja jujur, masa pejabat nggak mau jujur? Udah dibayar pajak, rakyat bos. Pokoknya rakyat seluruh NKRI menuntut kebenaran soal kepalsuan selama ini. Karena dampaknya luar biasa kepada rakyat dibuat menderita. Susah cari kerja, susah cari makan gara-gara soal kepalsuan selama ini. Biar adil, semua pejabat terus harus tujukan ijazah kepada masyarakat tanpa tambang pilih mantap. Kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung Bung Hotman Paris supaya bisa membuka takbir ijazah palsu. Ketua KPU takut sama penguasa, nggak pernah mengecek keaslian ijazah presiden dan wapres. Sumber kersirusnya pemilu dan terjadi kisah ijazah palsu itu awalnya dari KPU, mau KPU daerah atau pusat. Bisa juga KPU pada waktu itu sudah dikuasai sang penguasa yang ambisius dan serakah yang sudah melanggar aturan. Semoga Allah bisa membuka dan menunjukkan kesalahan dan aib yang sudah terjadi di negeri ini. KPU dijamin Jokowi harus tanggung jawab, mulai dari wali kota, gubernur, presiden tentang diragukannya ijazah Jokowi dan Gibran. Semoga di Indonesia ada yang terus menyuarakan kebenaran, menjadi Indonesia maju. Kenapa KPU tidak terus terang bahwa verifikasi ijazah masih lemah, dan saya duga ogahan karena penguasa KPD KPU juga tidak pernah dikritis. KPU siap kebohongan kalian akan terbongkar dan siap-siap di penjara. Di sini ada yang berkomentar, semoga Indonesia bisa memutus jaringan pemalsuan dokumen dan menghukum pelakunya. Bubarkan KPU karena corong kecurangan pemilu. Ijazah yang sudah dilegislasir sebagai persyaratan paslon tak pernah diverifikasi faktual KPU. Hanya verifikasi administrasi dan tak diverifikasi faktual. Akses pengawasan dari Bawaslu
dibatasi dengan alasan tertentu. Lihat banyak masalah dalam penetapan peserta pemilu untuk parpol di daerah kabupaten. Parpol tidak memenuhi syarat oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat. Tanya saja penyelenggaraan pemilu KPUD atau Bawaslu. Kejar terus Om Hotman untuk mendapatkan kebenaran, kejujuran, kebebasan sebagai untuk syarat sahnya menjadi presiden atau wakil presiden. Mafia juga ini si mantan ketua KPU. Di sini ada yang tidak ada keraguan mengapa harus ditutupi. Tidak perlu ngotot untuk mengungkap kebenaran. Tunggu saja kebenaran akan terungkap. Yang tahu asli dan tidaknya itu hanya yang mempunyai ijazah tersebut. KPU seret ke penjara karena ijazah palsu selama 10 tahun menghancurkan hukum dan ekonomi negeri ini. Mungkin orang-orang KPU-nya termul, makanya ditutupi. Tinggal masukkan bui satu paket dengan Mulyononya. Periksa ketua KPU yang sudah lengser jadikan tersangka. Jika ijazah 2 beranak ini dibuktikan palsu, jika asli tangkap Roy CS biar adil dan ada kepastian hukum, biar nggak ada gaduh harus menerus. Kami masyarakat awam tujukan kalau ijazah Jokowi harus diusut sampai tuntas. Intinya semua pejabat yang terlibat dalam kasus ijazah harus bertanggung jawab. Kebenaran harus didudukan, ditempatkan, terteras, tidak boleh ada yang ditutupi apalagi dilindungi untuk kepentingan Indonesia bersatu. Agar tidak ada lagi kejadian itu kembali dan menjadikan efek jerak, baru Indonesia bisa maju ke depan dan terhormat. Ketua mantan KPU wajib diadili. Si Arief Budiman ini biang rusuh demi cuan. Kami berharap Gibran cepat sadar dan mau mengundurkan diri sebagai wapres daripada menunggu rakyat bergerak dan memaksa. Bang Hotman Paris memang mantap, berani, tegas dan tertera. Kejar terus Bang, terkait kebohongan ijazah wapres Gibran, KPU memang melindunginya. Harusnya buat calon pemimpin, apalagi buat mimpin rakyat banyak, benar-benar harus jelas di riwayat pendidikannya. Kesimpulannya, jadikan ini pelajaran. Semua instansi akan mengelak dan menutupi kepalsuan dan kebohongan karena mereka sudah disumplein dengan jabatan dan uang. Logikanya, orang punya otak, dia nggak akan berani pakai ijazah palsu kalau KPU dan instansi terkait nggak disuap. Terima kasih, salam NKRI harga mati.